Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Rudiana dan Pipina. Ternyata Rudiana mengakui anaknya masih hidup. Rudiana benar-benar binatang jika ini benar, ya. Artinya yang dimakamkan adalah orang lain, yang dijadikan korban adalah orang lain. Berarti bukan si Eki, guys. Siapa sebenarnya yang meninggal itu? Nah, kalau umpamanya kita lihat wajah korban dengan wajah itu sangat mirip sekali, guys. Dan itu gak bisa dipungkiri lagi, sebonyok-bonyok apapun wajah manusia, guys, pasti akan ada mirip dengan aslinya. Itu gak ada miripnya sama sekali sama si Eki. Ternyata yang meninggal ini adalah Panji. Oke. Ini berapa ya? Jadi Orang beli di mana? awalnya ini Pak. Ya, awalnya Baiklah, maka dapat kita simpulkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mengungkap kronologi sesungguhnya kasus kematian sejoli muda Vina dan Eki di Cirebon. Namun sudah dibentuk sejak 2 bulan lalu, tim khusus bentukan Kapolri belum juga mampu menyajikan kebenaran terkait kasus tersebut. Pengacara Peggy Setiawan Tony RM menyebut padahal tim khusus sudah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi. Kasus Vina ini telah ditangani tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri yang sudah turun 2 bulan lebih, ucap Tony RM. Mereka sudah memeriksa secara maraton saksi-saksi yang ada di Cirebon, bahkan percakapan di grup BBM itu sudah pernah dibongkar atau dikonfirmasi, tapi sampai sekarang belum ada juga kejelasan imbuhnya. Kepada mantan Wakapolri 2013-2014 Komjen Pol Pur Owe Groseno, Tony RM lalu bertanya soal tingkat kerumitan kasus Vina Cirebon. Sebenarnya bagi Bapak mantan penyidik dan juga mantan Wakapolri serumit apa sih Pak kasus Vina, tanya Tony RM. Owe Groseno mengatakan tim khusus yang melakukan penyidikan seharusnya sudah mendapatkan banyak data dan bukti. Kedua hal tersebut kemudian bisa dianalisa. 35 tahun menjadi polisi, Owe Groseno lalu membandingkan dengan dirinya saat memimpin penyidikan suatu kasus. Kalau kita analisa dari TKP, sebetulnya akan menghasilkan sesuatu yang produktif dan konstruktif, ucap Owe Groseno. Hasil semua yang dikumpulkan ini sudah banyak dan bisa dianalisa. Saya bandingkan dengan pengalaman saya yang tidak dapat apa-apa dari tempat kejadian perkara selama 35 tahun saya menjadi penyidik. Ada yang saya ungkap 1 kali 24 jam, ada yang 2 kali 24 jam terungkap imbuhnya. Groseno kemudian mengungkit soal kasus perampokan bank di Medan yang pernah ia tangani di tahun 2010. Sekedar informasi, Bank CIMB Niaga Cabang Medan Aksara Jalan Ar-Hakim Medan Sumatera Utara disatroni kawanan perampokan berjumlah kurang lebih 16 orang pada Rabu 18 Agustus 2010. Pelaku diperkirakan 16 orang masuk ke dalam bank pukul 11.45 WIB. Ke-16 wajah pelaku tidak dapat dikenali karena memakai helm penutup wajah dan sarung tangan. Semua pelaku mengendarai sepeda motor jenis bebek dan matic. Kawanan perampok juga membawa sebuah sarung goni, senjata laras panjang dan pistol. Para pelaku melakukan penembakan terhadap petugas kepolisian dari Brimob atas nama Manuel Simanjuntak hingga tewas. Selain itu, perampok juga menembak petugas Satpam yang saat ini berada di lokasi atas nama M. Fahmi. Groseno mengatakan dirinya hanya membutuhkan waktu 41 hari untuk menangkap seluruh pelaku. Pada kala itu kamera CCTV di. Itu saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.